Halo teman-teman semua, selamat datang pada pertemuan ke-12 Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perhitungan dan pemberian kompensasi. Nah, apa sih pengertian kompensasi itu? Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas jasa atas loyalitas yang diberikan kepada perusahaan. Nah, kompensasi ini ada bedanya, ada yang bersifat finansial, ada yang bersifat non-finansial. Yang bersifat finansial kita bisa lihat ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Misalnya, kalau yang langsung ada upah, ada gaji, ada komisi, ada bonus. Nah, yang tidak langsung apa? Artinya tidak langsung itu kita tidak menerima langsung secara fisik, tetapi dialihkan di tempat lain. Contohnya, ada asuransi kesehatan, bantuan sosial, tunjangan ketidakhadiran yang dibayar atau yang biasa kita sebut cuti. Nah, kemudian ada yang secara non-finansial. Yang pertama, pekerjaan. Misalnya, tugas yang menarik. Tugas yang menarik itu merupakan kompensasi juga buat kita teman-teman, tapi tidak berbentuk uang. Nah, kemudian tantangan, tanggung jawab, peluang akan pengakuan, perasaan akan pencapaian. Biasanya ini seperti penghargaan. Nah, itu kan tidak kita terima, tetapi kita rasakan dalam bentuk kenyamanan seperti itu. Nah, kemudian untuk non-finansial sendiri ada yang pada lingkungan pekerjaan, misalnya kebijakan yang sehat. Banyak sekali ya teman-teman, kebijakan-kebijakan di perusahaan itu tidak sehat sehingga menyebabkan kita merasa tidak nyaman di perusahaan tersebut. Kemudian supervisi yang kompeten. Nah, ini sangat menyenangkan sekali ya kalau kita mendapatkan supervisor yang memang kompeten di bidangnya. Kemudian rekan kerja yang menyenangkan. Nah, ini apalagi ya, dalam satu tempat kerja biasanya ada orang-orang yang memperhatikan gaji itu nomor sekian, tetapi teman-teman di tempat kerja itu yang utama. Ada yang seperti itu teman-teman, dan itu banyak sekali. Mereka mencari kenyamanan daripada gaji yang besar. Kemudian ada simbol status yang tepat, kondisi lingkungan yang nyaman, serta waktu luang. Artinya mungkin kita pekerjaan itu tidak diburu-buru, tapi waktunya itu santai, tetapi kita tetap bisa bekerja. Nah, itu adalah kompensasi yang kita terima, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tujuan dan prinsip kompensasi. Secara umum, tujuannya itu adalah yang pertama ikatan kerjasama, itu tentu saja. Yang kedua, kepuasan kerja. Kalau tidak ada kompensasi, biasanya karyawan itu memang agak malas-malasan bekerja ya. Artinya dia bekerja ya hanya sekedarnya saja, tetapi kalau ada kompensasi biasanya dia akan lebih rajin bekerja. Kemudian memang pengaruh pemerintah. Nah, ini wajib ya, biasanya pemerintah memang mengatur adanya kompensasi dalam perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan yang sudah besar itu wajib sekali memberikan kompensasi kepada karyawannya. Kemudian pengadaan karyawan yang efektif, kemudian motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh. Nah, ini yang sering sekali terjadi, kita akan belajar nanti di pertemuan yang terakhir. Kemudian beberapa prinsip yang diterapkan. Baik teman-teman, kita lihat satu-satu ya. Prinsip yang diterapkan dalam kompensasi. Yang pertama, terdapatnya rasa keadilan dan pemerataan pendapatan dalam perusahaan. Yang kedua, setiap pekerjaan dinilai melalui proses evaluasi pekerjaan dan kinerja. Tentu saja ya, kita kalau misalnya mau menentukan kompensasi pasti kita lihat dulu proses evaluasi pekerjaannya. Kemudian mempertimbangkan keuangan perusahaan. Nah, ini juga sangat penting. Jangan sampai perusahaan memberikan kompensasi tapi ternyata perusahaan itu sudah rugi gitu. Jadi memang harus mempertimbangkan kondisi perusahaan. Tetapi kalau misalnya perusahaan memang dalam kondisi profit besar, itu memang wajib sekali memberikan kompensasi kepada karyawannya. Kemudian nilai rupiah dalam sistem penggajian mampu bersaing dengan pasar tenaga kerja yang sejenis. Kemudian sistem penggajian yang baru dapat membedakan orang yang berprestasi dengan orang yang tidak berprestasi dalam golongan yang sama. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kita menyamakan kompensasi dari orang yang berprestasi dengan tidak berprestasi, yang berprestasi akan turun motivasinya. Kalau gitu saya ngapain kerja capek-capek untuk teman saya aja yang biasa aja mendapatkan kompensasi juga, sama lagi besarnya. Nah, itu akan menimbulkan kecemburuan. Kemudian sistem penggajian harus dikaitkan dengan penilaian kinerja karyawan. Nah, ini sudah pasti ya.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini tahapan-tahapan perhitungan kompensasi. Yang pertama, mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif pada setiap perusahaan atau pekerjaan. Nah, yang kedua, melakukan survei upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada upah pembayaran di pasar kerja. Jadi tidak naik turun, artinya adil. Misalnya dengan pekerjaan seperti ini gajinya itu sebesar ini. Nah, itu kita harus menetapkan dengan adil. Nah, kemudian menilai harga tiap pekerjaan untuk menentukan upah pembayaran yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Dan yang keempat, persyaratan dalam pemberian kompensasi. Yang pertama harus memuaskan karyawan. Yang kedua memuaskan pengusaha. Tentu saja ya kalau bisa dua-duanya dipuaskan. Kemudian memuaskan pemerintah, dan yang keempat memuaskan konsumen. Kenapa ada kaitannya dengan pemerintah dan konsumen? Tentu saja ada ketika memang perusahaan puas, pengusaha puas, karyawan puas, biasanya itu tingkat layanan akan bertambah dan tingkat produktivitas akan bertambah, sementara itu akan meningkatkan kualitas barang. Dan untuk pemerintah, mungkin ketika barang ini diekspor ke negara lain atau jasa ini diekspor ke negara lain atau sebaliknya, itu akan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, tentu saja ya, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang kedua, kemampuan dan ketersediaan perusahaan. Yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Yang kelima, pemerintah dengan UU dan Kepresnya. Cost of living. Kemudian posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional, dan jenis dan sifat pekerjaan. Nah, ini adalah pengertian dan faktor insentif. Apa sih bedanya insentif itu dengan kompensasi, begitu ya? Insentif itu atau penghasilan tidak tetap adalah kompensasi juga yang dihubungkan pada kinerja individu, tim, dan organisasional. Nah, lihat kalau individual itu tarifnya satuan atau komisi penjualan, atau bonus, atau penghargaan, atau bonus kehadiran. Nah, teman-teman, insentif ini juga sangat penting ya bagi karyawan, karena ini salah satu yang menyebabkan motivasi karyawan bertambah dalam hal bekerja. Kemudian kelompok atau tim, mungkin dari pembagian perolehan, peningkatan kualitas, dan pengurangan biaya. Dari organisasi ada pembagian keuntungan, opsi saham karyawan, opsi saham eksekutif, dan kompensasi yang tertunda. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian insentif. Yang pertama, tersedianya sumber daya finansial yang memadai. Ini pasti ya. Ini harus menjadi hal yang utama. Kemudian terhubung dengan tujuan organisasional. Detail perencanaan yang jelas dan dapat dipahami, perencanaan yang terkini dan diperbaharui, hasil kinerja dihubungkan dengan gaji, kemudian kinerjanya dapat diukur, konsisten dengan budaya organisasi, kemudian terpisah secara jelas dari gaji pokok. Jangan sampai digabung ya insentif dengan gaji pokok. Ini sangat biasanya insentif yang digabungkan dengan gaji pokok ini sifatnya flat. Jadi biasanya karyawan itu merasa ya udah, kita sih nggak perlu berusaha banget gitu ya, karena kan dapatnya juga segitu-segitu aja karena sistemnya flat. Jadi biasanya kalau misalnya dipisah itu akan melihat kepuasan terhadap karyawan itu sendiri. Kemudian dikomunikasikan dengan jelas, ini pasti, dan hasil dalam perilaku yang diinginkan. Komposisi gaji. Nah, ini komposisi gaji dalam perusahaan itu bermacam-macam dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok penting, yaitu fixed income, pendapatan tetap, serta benefit, tunjangan kesehatan, hari tua, dan lain-lain, serta performance atau kinerja atau prestasi kerja. Nah, ini ada komposisi gaji aman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada komposisi gaji aman, ada komposisi gaji relatif aman. Artinya kalau komposisi gaji aman, menurut salah satu sumber itu fixed income atau pendapatan tetapnya 80%, sisanya itu benefit. Nah, kemudian kalau relatif aman, fixed income-nya itu 70%. Komposisi gaji berbasis kinerja. Nah, komposisi gaji berbasis kinerja ini biasanya kebanyakan marketing teman-teman. Jadi biasanya marketing itu gajinya standarnya rendah
atau standar-standar UMK, kemudian besarnya di benefit atau performance. Nah, teman-teman, ini adalah komposisi gaji yang berbasis kinerja. Kemudian ada yang komposisi gaji keseimbangan hidup. Nah, hampir sama kalau keseimbangan hidup ini fixed income-nya 50%, benefitnya 30%, dan performance itu 20%. Baik teman-teman, demikian adalah penjelasan singkat saya tentang pengupahan atau penggajian. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau dimengerti, teman-teman bisa melihat pada sumber-sumber yang telah saya sediakan. Nah, demikian dari saya. Terima kasih karena teman-teman sudah melihat presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam presentasi ini ada keterangan atau penjelasan saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.